Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Kang Nuri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 1, 2, dan 3 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pengertian pidato. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditunjukkan kepada orang banyak atau disampaikan di depan khalayak. Teks pidato yang baik terdiri atas 3 bagian, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Tujuan pidato. Yang pertama, pidato mempunyai tujuan menyampaikan informasi. Yang kedua, meyakinkan audien atau khalayak. Kemudian yang ketiga, membujuk, mengajak, dan mengarahkan. Kemudian tujuan pidato yang keempat, yaitu menghibur. Saat pidato diperlukan orator dan audien. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jenis-jenis pidato ada 4, yaitu cara berpidato ada 4. Yang pertama, metode impromptu, yaitu berpidato yang dilakukan secara spontanitas tanpa persiapan. Yang kedua, metode menghafal, yaitu terlebih dahulu menghafal teks pidato yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, metode naskah, yaitu berpidato dengan melihat teks atau naskah ketika sedang berpidato. Kemudian yang keempat, yaitu metode ekstemporan, yaitu membuat catatan kecil atau garis-garis besar pidato yang akan disampaikan. Menyusun naskah pidato. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Langkah-langkah menyusun naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Tema ini disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pidato. Kemudian yang kedua, mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Misalkan menyampaikan informasi, menjelaskan sesuatu, mempengaruhi pendengar, dan lain-lain. Kemudian langkah yang keempat, yaitu menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato terdiri dari 3. Yang pertama, pendahuluan atau pembukaan yang berisi salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, dan tujuan pidato. Itu pembukaan dalam pidato. Kemudian isi pidato. Isi pidato berisi uraian materi pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Yang berikutnya yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan, saran, kritik, harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Kemudian langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato yang telah disusun. Menyampaikan teks pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Kemudian, menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato dengan baik. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato.
Pesan dalam pidato kepemimpinan. Pesan yang disampaikan dalam pidato ada yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan secara langsung atau tersurat, misalnya dalam bentuk ajakan dan imbauan. Kemudian pesan yang disampaikan secara tidak langsung, biasanya dalam bentuk pernyataan tersirat. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks pidato? Nah, dalam menyusun teks pidato, kita harus menentukan dahulu topik yang akan dibahas. Topik tersebut dapat disebut dengan gagasan pokok. Selain gagasan pokok, pidato juga harus mempunyai tema, tujuan, dan pesan. Jika seorang sedang berpidato, sebaiknya kita menyimak dengan baik. Cara menyimak yang baik, yang pertama, fokus terhadap isi pidato. Yang kedua, mendengarkan pidato yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting dalam pidato. Kemudian yang keempat, menuliskan kesimpulan dalam pidato. Menggali informasi teks pidato dari berbagai media. Pidato dapat disampaikan melalui berbagai media. Ketika menyimak pidato, kita harus dan perlu mendengarkan dengan fokus. Tujuannya agar dapat memahami isi pidato serta pesan-pesan dalam pidato dapat tersampaikan dengan baik. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kembangkanlah kerangka pidato untuk acara perpisahan di bawah ini. Tulislah naskah pidato dengan susunan dan kalimat yang benar serta runtut. Yang pertama di sini sudah saya siapkan tentang kerangka pidato. Yang pertama, pembukaan terdiri dari salam pembuka, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan salam hormat. Kemudian isi. Kerangka dalam isi ini yang pertama di sini saya tulis garis besarnya. Kami siswa kelas 6 merasa lega telah menempuh ujian dengan hasil yang tidak mengecewakan. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas bimbingannya selama ini. Yang ketiga, mohon doa restu agar diterima di sekolah favorit. Kemudian yang keempat, pesan kepada adik kelas. Pesan kepada adik kelas nanti bisa kalian sampaikan dan uraikan dengan baik. Kemudian permohonan maaf kepada Bapak Ibu guru atas kekhilafan selama belajar di SDIT. Kemudian akan terus mengenang jasa Bapak Ibu guru. Kemudian kerangka yang terakhir penutup berisi permohonan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata selama berpidato. Kemudian harapan dan imbauan, dan yang terakhir adalah salam penutup. Nah, dari kerangka yang kita susun ini, silahkan kamu kembangkan dengan baik, susun kalimat dengan benar dan runtut. Kemudian setelah ditulis, nanti kalian bisa mengirim melalui WA. Setelah itu, di pertemuan berikutnya kalian membuat video dengan pidato sesuai kerangka tersebut. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.